Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Febiola Silangi dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep statistik inferensial. Jadi langsung saja kita masuk. Yang pertama itu latar belakang. Dalam uji statistik parametrik terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi dari sampel tersebut yang diambil. Seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan bagaimana cara menganalisisnya dan uji statistik apa yang digunakan. Salah satu uji statistik parametrik digunakan yaitu uji t-test dependent atau uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Sealy-Goss pada tahun 1915. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis 1 sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis 2 sampel. Bila dihubungkan dengan kebebasan atau independen sampel yang digunakan atau khusus bagi uji T dengan 2 sampel, maka uji T dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas dan uji T untuk sampel berpasangan. Selanjutnya uji t-test dependent. Independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian ini adalah distribusi data harus normal. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi tujuannya adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada pengujian hipotesis uji T, dua sampel bebas memerlukan pemenuhan asumsi-asumsi diantaranya. Data harus berdistribusi normal dan data harus memiliki varians yang homogen. Prosedur pengujian uji T bebas atau dependen. Pertama, merumuskan formula hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua. H1 terdapat perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua atau H0 titik 2 V1 dan V2. H1 sama V1 tidak sama dengan V2. Selanjutnya uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney lebih dikenal dengan sebutan U-test. Uji ini dikembangkan oleh Henry Berthold Mann dan Donald Ransom Whitney pada tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dan uji T parametrik bila asumsi normalitas yang diperlukan bagi uji T independen tidak terpenuhi. Uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon khusus untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney untuk dua sampel yang bebas. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam uji Mann-Whitney. Yang pertama itu data berskala ordinal, interval atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Yang ketiga, data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya. Dan yang keempat, data tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Adapun prosedur pengujian uji Mann-Whitney, yang pertama itu merumuskan formula hipotesis H0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. H1 terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. Atau H0 V1 sama dengan V2. H1 itu V1 tidak sama dengan V2. Yang kedua, menentukan nilai statistik uji. Sampel N lebih besar sama dengan 20, menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-tiap anggota dimulai dari data terkecil sampai terbesar. Peringkat untuk sampel 1 dipisah dan dijumlahkan menjadi R1. Peringkat untuk sampel 2 dipisah dan dijumlahkan menjadi R2. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan. Menentukan alpha, menentukan nilai U tabel Mann-Whitney. Sampel menentukan alpha, menentukan nilai Z tabel. Yang keempat itu menentukan kriteria pengujian hipotesis sampel jika nilai U Mann-Whitney dihitung lebih besar U tabel Mann-Whitney, maka H0 diterima jika nilai U Mann-Whitney dihitung lebih kecil T tabel Mann-Whitney. Selanjutnya uji chi-square. Chi-square test merupakan turunan dari kurva normal. Chi-square test ditemukan oleh Helmeth pada tahun 1875, tetapi baru tahun 1975
1900, Carey Pearson menemukan kembali apa yang ditemukan oleh Helmet, yaitu suatu distribusi yang terdiri dari jumlah kuadrat-kuadrat distribusi normal. Distribusi mana banyak bermanfaat dalam perhitungan yang menyangkut jumlah kuadrat suatu distribusi seperti variasi atau simpangan baku. Demikian pula perhitungan serupa yang banyak ditemukan dalam bidang pendidikan. Sifat dasar chi-square secara sangat sederhana berasal dari apa yang sudah kita kenal, yaitu nilai unit atau nilai baku disimbolkan Z. Jadi chi-square test adalah merupakan suatu alat uji statistik untuk mengetahui perbedaan yang berpengaruh lebih dari dua proporsi populasi berdasarkan sampel yang dikelompokkan menurut karakteristik datanya. Selanjutnya, perhitungan uji t-test independen. Uji independen sample test merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik. Ada 5 asumsi persyaratan pengujian independen sampel test adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotetis dilakukan dengan menggunakan uji paired sample. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara, jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Panduan lengkap SPSS versi 20 edisi revisi. Yang ketiga, data yang dipakai dalam uji ini merupakan data kuantitatif atau angka asli, berskala interval atau rasio 4. Data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau uji U merupakan uji jenjang untuk dua populasi atau sampel yang mempunyai banyak populasi atau seperti dari mana sampel itu diambil. Hanya saja data jenis uji ini mengasumsikan distribusi kontinu dan bersifat random. Uji Mann-Whitney mempunyai hipotesis nihil apakah dua sampel bersifat independen berasal dari populasi yang mempunyai rata-rata min yang sama. Adapun kesimpulan dari pembelajarannya yaitu berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa statistik inferensial merupakan cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Dalam statistik inferensial terdapat beberapa metode pengujian yang digunakan sesuai dengan jenis dan karakteristik data, di antaranya uji t-test independen, uji Mann-Whitney, dan uji chi-square. Uji t-test dependen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling bebas dan syarat data berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka digunakan uji Mann-Whitney sebagai alternatif non-parametrik untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok independen. Sementara itu, uji chi-square digunakan untuk menganalisis hubungan perbedaan atau pengaruh antar variasi berbentuk kategori dalam tabel kontingensi. Ketiga uji tersebut memiliki prosedur, rumus, serta kriteria pengambilan keputusan yang berbeda sesuai tujuan penelitian. Dengan memahami konsep dan langkah-langkah jenis uji yang tepat, melakukan analisis dapat dengan benar serta menarik kesimpulan penelitian secara ilmiah dan objektif. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke soal kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai uji antara mahasiswa yang belajar menggunakan metode online dan metode tatap muka. Data yang diperoleh yaitu kelompok online itu rata-rata 75, simpangan bakunya 8, jumlah sampelnya ada 16, kelompok tatap muka itu rata-rata 82, simpangan bakunya 6, dan jumlah sampelnya 16. Tarif signifikan 5%. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, nilai T dihitung yang paling mendekati adalah. Langsung kita masuk ke pembahasannya, di mana rumus uji T independen itu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S kuadrat 1 per N1 tambah S kuadrat 22 bagi per N2. Jadi langsung saja kita masukkan nilai yang tadi sudah kita ketahui. T sama dengan 75 kurang 82 dibagi akar 8 kuadrat per 16 tambah 6 kuadrat per 16. T sama dengan min 7 per akar 4 tambah 2,5. Min 7 sama dengan akar 6,25. T sama dengan min 7
per 2,5, jadi T-nya itu 2,8. Nilai T hitung sama dengan 2,74, jadi jawaban yang tepat itu adalah B, 2,74. Karena 2,74, jadi kita genapkan saja ke 2,8. Soal selanjutnya, seorang peneliti membandingkan tingkat kepuasan pasien di dua klinik berbeda. Data tidak berdistribusi normal sehingga digunakan uji Mann-Whitney. Jumlah rankingnya itu R1 itu 40, N1 itu ada 5, N2 itu ada 5. Nilai U1 adalah, jadi langsung saja kita masukkan ke rumus-rumusnya. Jadi kita masukkan nilai dari data yang sudah kita ketahui. Jadi U1 sama dengan 25 tambah 30 bagi 2 kurang 40. U1 sama dengan 25 tambah 15 kurang 40. Jadi U1 nya itu sama dengan 0. Karena pilihan 0 tidak tersedia, maka nilai U mendekati paling kecil yaitu 5. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A5. Soal terakhir, seorang guru ingin mengetahui apakah nilai matematika kelas A dan kelas B berbeda, yang dimana rata-rata kelas A itu 80, rata-rata kelas B itu 70. Pertanyaannya, uji statistik yang tepat digunakan adalah, karena ingin membandingkan rata-rata dua kelompok berbeda, maka digunakan uji t-test independen. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.